What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas. We blink on the court. I'm your host, Nova Bella Jemati. Senang banget. I'm back in Surabaya and you know what? I'm with the national team player right now. Buat kalian yang belum tahu nih channel apa, udah pastinya ini tentang basket putri di Indonesia. Buruan, subscribe, like, dan komen, dan sharing video ini. Karena mulai hari ini, konten-kontennya semuanya berat-berat karena isinya akan banyak banget dengan pemain-pemain tim nasional 5 lawan 5 kita. Oke, saat ini udah kedatangan 2 bintang tamu. Langsung aja kita perkenalkan diri mereka masing-masing. Sebelumnya boleh dibuka maskernya, Yuni dan Sumi. Ada Yuni Anggraini dan Sumiati. Oke guys, jadi memang yes bener banget mereka lagi TC tim nasional di Surabaya. Dan hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Court Divas. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaannya pertama. Yang pastinya apa kabar guys? Sumi apa kabar? Baik Kak. Yuni apa kabar Yuni? Alright, oke. Soalnya banyak juga Divas yang nonton nih. Mereka kasih komentar ke kita, Kak mau Yuni dong, Kak mau Sumi dong. Mereka benar-benar pengen tahu cerita kalian, pengen banget dengerin kisah kalian sebagai pemain basket. Oke Yuni. Ini mau minum apa? Mau kopi? Mau jus? Oke, aku mau nanya sama Sumi dulu pertama kali ya. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Sumi, sudah berapa kali dipanggil dan terpilih menjadi pemain tim nasional? Ini yang kedua. Udah yang kedua. Yang pertama tahun berapa? 2017. Oke, jadi sekitar 4 tahun lalu ya? Iya. Oke, aku dengar kamu sempat ada vakum ya untuk kurang lebih berapa lama dan kenapa? Sempat cedera, pemulihannya setahun. Oh, cedera apa tuh? Lutut cartilage. Oh, operasi nggak? Iya. Operasi. Operasi. Tapi jadi setahun itu kamu berhenti karena kamu harus penyembuhan dulu. Tapi sekarang gimana keadaannya? Lebih better sih. Udah bisa normal lagi pergerakannya semua? Ya, tapi kadang kalau capek gitu masih ada rasa-rasa. Berarti apa yang harus dilakuin kalau kayak gitu? Penguatan sih Kak. Tetap penguatan ya. Iya benar banget Divas yang nonton. Kalau kalian cedera bukan berarti kalian nggak bisa main lagi atau nggak bisa berkarir lagi. Tapi memang harus komitmen ya. Kalau misalnya pegel atau udah mulai berasa nggak enak-enak itu harus di fisio. Yeah. Terus selain itu juga harus penguatan sendiri ya Sumi ya. Alright, kita lanjut ke Yuni. Halo Yuni. Yuni, kamu tuh banyak banget loh diminta sama teman-teman Divas yang nonton. Karena menurut mereka kisah basket kamu tuh inspiring banget, sangat memberikan apa ya, memberikan contoh ya, maksudnya kayak inspire itu kan berarti kan kamu bisa mempengaruhi pemain-pemain basket mungkin yang masih kecil-kecil, yang kelompok umur. Boleh dong ceritain secara singkat, padat dan jelas karir kamu dari awal sampai kamu ada di titik sekarang ini. Mungkin awalnya sih dulu aku atletik. Serius? Dari 2 SD. Wow, dari 2 SD? Iya, baru kenal basket itu kelas sampai SMP, ekstrakurikuler di sekolah. Oke. Terus sempat tanding sih buat Kabupaten Purworejo. Kamu aslinya dari mana? Purworejo. Iya. Purworejo itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, memang asli Jawa Tengah. Oke. Terus ya? Terus sempat tanding ke Kedua ke Magelang. Terus tawarin mau sekolah nggak ke Semarang. Ditawarin berarti ditawarin beasiswa? Wow, 100%? Iya. Oke. Terus? Awalnya kelas 2 itu nyoba-nyoba dulu ke Sahabat Semarang ya, Iya, itu salah satu tim Sri Kandi salah satu tim yang berada di Sri Kandi kemarin ya. Terus karena mungkin awalnya kayak tes itu kan ada tes-tesan juga buat masuk yang dari skill atau visi itu. Ya. Udah lewat lah maksudnya, habis itu ternyata nggak betah, mungkin karena nggak ada temennya dan adaptasi sama tempat baru, jadi pulang lagi. Datang lagi setelah lulus SMP dan sampai itu sekarang. kelas 2 masih SMP kelas 2 Iya, ya, umurnya masih 2008 ya. Oke. Terus datang ke Semarang 2009 sampai sekarang. oh, jadi kamu benar-benar di profesional pun kamu hanya di satu tim aja, Iya. satu klub aja nggak belum pindah kemana-mana 11 tahun mau jadi 11 tahun di Sahabat Semarang. Jadi 12. Wow, kita tahu dong gajinya berapa tuh berarti ya. Terus timnas gimana? Timnas sudah berapa kali dipilih? Timnas tuh sejak 2011. Itu udah 10 tahun yang lalu. Baru sempat ngerasanya dicoret sih 2011 itu waktu SEA Games di Jakarta. Tapi sempat main FIBA juga sih. Jadi sampai sekarang kamu masih aktif ya. Ada jeda nggak kayak Sumi kan dia cedera 1 tahun jadi mesti jeda dulu, kamu ada cedera juga Iya, ACL.
Oke, tahun berapakah? 2017 habis SEA Games bareng Asumi juga. Cedera terus operasi. Ini kalian cederanya pas lagi tanding atau pas lagi latihan ya? Latihan. Pas lagi latihan. Kalau Yuni? Pas latihan udah nggak enak gitu kakinya, tapi nggak ada insiden buat jatuh atau kenapa ternyata udah putus. Sebenarnya perasaannya kaki sebenarnya udah gak nyaman. Cuman karena kamu ya biasa lah kalau di basket itu kan kayak sakit-sakit sedikit biasanya kita memang diajarkan untuk tidak terlalu nggak boleh manja. Tapi memang sekarang awareness-nya adalah di saat kita merasa nggak bener dengan otot atau bagian itu kan harusnya cek aja dulu. Iya. Karena kita suka takut ya sama hasilnya ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin menurut kamu kalau kamu lebih awal ngecek kondisi kaki kamu perlu nggak sampai dioperasi waktu itu sampai putus gitu? Kurang tahu sih kak, maksudnya karena itu udah mau berangkat SEA Games, jadi kayak ya udahlah bablasin aja, habis itu baru operasi. Ya, itu salah satu pengorbanan yang mungkin di fase yang nonton adalah hal-hal yang sering terjadi di tim nasional, kayak kita punya target terus tiba-tiba badan kita mungkin nggak enak, jadi tapi kita pasti menghiraukan itu dan kita tetap fokus untuk menyelesaikan event itu. Gitu. Keren banget, tapi jangan gitu lagi loh ya, kalau udah sakit langsung bilang loh. Oke, lanjut ke Sumi. Gimana rasanya kembali menggunakan jersey Indonesia? Kesannya gimana? Apakah ada perbedaan dibanding waktu kamu ikutan zaman dulu sebelum cedera? Ini udah hilang setahun, balik lagi bisa kepilih. Gimana perasaannya Sumi? Agak deg-degan tapi seneng. Karena kenapa senengnya? Disiksa lagi? Senengnya kayak ada kesempatan gitu buat main buat Indonesia gitu kak. Oke, benar itu kesempatan yang jarang banget dan langka kalau kamu tidak di posisi yang istilahnya punya postur ya, kita bicara postur segede Gaby atau segede aku itu posisi kayak Sumi itu saingannya banyak benar. Jadi kamu bisa kepilih lagi saat ini, perasaannya senang. Tapi apakah akan beban nggak karena udah pernah cedera? Agak deg-degan karena kan maksudnya kalau mau keluarin 100% itu kayak masih agak ada rasa mampu nggak ya kayak gitu kak, kayak kondisi kakinya kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh masih mikir ini harus di full atau agak dikendorin kayak gitu. Dan sedangkan kayak ini kan seleksi kan kak, jadi kan kita harus kasih yang full yang terbaik kemampuan kita kayak gitu. Kalau boleh tahu kalian saat ini berberapa sih di TC kali ini? 16-17 orang? Kim tapi udah datang ya? Cuman dia katanya masih karantina ya. Terus langsung cut 12 atau 15 dulu? Seperti apa? Kurang tahu. Belum dikasih tahu juga. Iya. Tapi eventnya bulan November. Jadi 2 bulan. Kayaknya langsung 12 sih. Kayaknya. Gimana, deg-degan nggak? Kamu kok chance gimana Yuni? Menurut kamu? Pribadi? Kayak ya aku pokoknya kasih yang terbaik dulu sih kak, atau gimana? Pokoknya bisa kasih yang terbaik, masalah apapun yang siapapun yang pilih pasti yang terbaik sih. Maksudnya bener ya? Bener ya? Jadi ini banget loh. Baik banget gitu orangnya kayaknya. Tapi di lapangan jadi tanya, gahar. Oke, lanjut ke Yuni sekarang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau basket itu adalah satu hal yang membawa kamu akhirnya kemana-mana, akhirnya dapat kuliah 11 tahun loh di Sahabat Semarang? Apa yang kamu dapat dari basket? Banyak sih kak, ya salah satunya mungkin kalau nggak dari basket nggak bisa sekolah. Kuliah di Unika. Oke. Ya, terus mungkin juga nggak bisa ngerasain keluar negeri, keluar kota. Ya, enak loh, jadi atlet basket tuh enak nggak sih? Beneran loh. Atlet basket tuh kayak bisa jalan-jalan luar negeri, kamu apply visa, apply FTL, pasti the proof karena kan udah bawa nama negara. Itu suatu bonus ya kalau buat kita ya, jadi pemain Indonesia ya. Terus ya? Mungkin jadi punya teman banyak, swimming, banyak. Sumi cuma gini dong. Terus apalagi Yun? Dapat apa lagi Yun? Kira-kira untuk masa depan kamu, apa yang bisa kamu lihat, kamu visi hidup kamu dari basket tuh? Gue kayak mungkin mau jadi pelatih kah? Mau bikin sekolah basket? Atau kamu mau jadi, pelatih tim putri profesional? Apa aiming kamu dari basket? Atau enggak, kayaknya ntar saya mau kuliah kantoran, mau kantoran aja, mau buka bisnis, kita nggak tahu loh. Kalau ini sendiri ada apa?
biarkan waktu aja yang menjawab Kak. Biar kita ke depan jadi apa gitu. Kayak gitu. Apa mau langsung nikah kan kita nggak tahu ya. Kalau sih, kalau Sumi sendiri dari basket, gimana perjalanannya? Yang paling menarik, aku pernah dengar cerita tentang sepatu pertama kamu. Kalau boleh di-sharing ke teman-teman yang nonton saat ini. Oh iya, dulu tuh sempat pertama kali main basket pakai satu sepatu itu, dan itu pun buat sekolah juga, jadi sampai benar-benar los bawahnya gitu loh Kak. Sampai jebol? Iya, los ya. Oke. Iya, ya kayak gitu. Terus ya maksudnya kayak anak-anak sekarang tuh kayak udah beruntung gitu nggak sih? Anak sekarang tuh sepatu dari latihan masih kelompok umur aja udah banyak banget dapat jatahnya, dapat macam-macam. Tapi kamu sendiri kenapa bisa akhirnya mau melanjutkan basket itu yang secara profesional, padahal kondisi kamu saat itu mungkin sangat terbatas? Apa yang memotivasi kamu bisa gas terus? Karena bisa apa ya, dari basket itu aku bisa dapat beasiswa. Oke. Sekolah di SMP kayak gitu, lanjut terus sampai akhirnya bisa kuliah. Oke, yang paling pasti bisa. Aku pun juga dulu main bisa bantu orang tuaku, bisa ya walaupun nggak banyak, tapi at least kita udah nggak bebanin keluarga seperti itu ya. Iya. Yang menarik kayak background pemain basket tuh macam-macam. Kayak ada yang memang orang tuanya support, ada yang memang orang tuanya ya udah deh, kalau asal kamu senang aja, kita orang tua pasti support gitu. Kalau dari Yuni sendiri, dukungan orang tua gimana? Awalnya sih nggak dibolehin. Nggak boleh? Ke Semarang karena kan Oh iya benar. jauh gitu. Iya. Aku nggak pernah pergi jauh dari orang tua gitu. Iya. Aku berapa saudara sih? Paling kecil ya? Iya, paling Oh pantes, anak bontot pasti ya. Orang tua boleh. pasti gitu ya. Terus kayak takutnya tuh kayak bule atau di sana nggak tahu lah, soalnya bener-bener dijemput ke rumah itu ya tanpa orang tua pulangnya ke Semarang. Ya. Jadi kamu dari SMP aja udah dituntut untuk mandiri ya, maksudnya apa-apa urus sendiri segala macam, itu termasuk disiplin yang bagus sih. Ya gitu ya Yuni ya. Kalau Sumi sendiri, waktu itu posisi orang tua kamu pas tahu kamu mau basket, terus mau ikut tim yang serius, ikut tim yang bisa bantu kamu, itu responsnya gimana orang tua? Sebelumnya kayak nggak dukung karena kan nggak bisa ngasih fasilitas kayak misal sepatu gitu. Ya. Terus akhirnya ada satu dari klub itu, Sahabat Surabaya. Sahabat Surabaya. Ada pengurusnya yang kayak mau bantu. Ya. Ya akhirnya dapat, ya bisa gitu. Terus dapat sepatu dari senior kayak gitu. Oh, jadi senior kamu saat itu yang Iya. akhirnya mau mensupport kamu. Ngasih. Orang tua kamu sendiri gimana? Maksudnya Akhirnya ngerti nggak kalau anaknya ini tuh punya potensi, tuh ngerti nggak? ya karena Gak apa-apa, pelan-pelan. It's okay. karena aku ada kemauan kayak gitu, jadi ya udah diserahinnya ke aku. Akhirnya toh ada kayak hasilnya gitu, bisa dapat beasiswa, bisa dapat piala kayak gitu, bisa jadi MVP kayak gitu. Wow. Jadi Sumiati ini benar-benar Divas yang nonton, berangkat dari dukungan keluarga dan kemauannya dia, walaupun kondisinya saat itu Sumi berat, sepatunya aja cuma satu, dipakai untuk sekolah, dipakai untuk basket, tapi kita bisa lihat. Kalau boleh tahu Sumi, pendidikan kamu saat ini ada di mana? Udah beres S2. S2 itu jangan bilang semuanya dari basket. Iya. Yun, gimana Yun? Ini kira-kira menginspirasi nggak ya? Kita tepuk tangan dulu untuk Sumiati deh. Good job Sumiati. Kalau Yuni sendiri, pendidikannya gimana? Ngebagi waktu sama basketnya? Selama waktu kuliah dulu gimana? Ada kesulitan kah? Kalau kesulitan sih pasti ya Kak, setiap aku pasti mengalami kesulitan jadi student athlete. Yes, that's the word, student athlete. Awal-awal kan dari SMA kan udah ngalamin, jadi mungkin pas kuliahnya udah kayak Terbiasa. bisa manage waktunya harus Betul. gimana. Udah jadi kebiasaan yang memang berangkat dari umur yang masih belia banget ya. Berarti nggak ada masalah ya, maksudnya tinggal memanage waktu, gimana caranya kita bagi waktu kuliah dan latihan. Jadi itu semuanya, hampir semua bintang tamu yang kita bawa di Court Divas, pasti kalau aku tanya tentang pendidikan, ya mereka harus bisa memanage waktu sendiri.
ya untuk adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah nih, yang biasanya banyak banget aku dapat cerita, Kak Bella bilangin dong anak aku nih maunya basket mulu, sekolahnya nggak mau, nggak boleh juga, karena kan kalau setelah kalian selesai basket, kalian masih butuh pendidikan itu. Makanya tadi aku tanya sama Kak Yuni dan Kak Sumi setelah, Sumi belum. Kalau Sumi sendiri setelah event ini, kira-kira lanjutnya dalam kehidupanmu mau ngapain? Ini lagi kayak bikin usaha-usaha bikin hijab sama Bikin apa? Hijab. Oh bikin hijab. Iya, Oke. terus Saat ini udah ada? Udah ada. Udah ada, oke. Terus kadang aku sama Mega kayak bikin hijab ini juga aku berdua sama Mega. Kalian yang desain? Kalian yang pilih bahan gitu-gitu? Iya. Terus business woman ini. Terus kadang kita bikin makanan buat dijual online. Apa makanan apa kayak apa? Kayak contohnya ya tahu wale, ceker. Wow. Gitu. Ini sekarang nggak bisa dibawa ke Surabaya ke hotel ini nggak bisa. Lagi sibuk, lagi TC. Sama kadang ada misal ada event di mana gitu pesan buat makanan catering gitu. Oh, jadi emang udah dirintis dari sejak masih aktif juga udah dirintis. Itu oke banget sih. Kalau Yuni sendiri adik ini ngapain nih? Abis ini, maksudnya setelah basket, tadi udah ditanya ya? Apa tadi jawabannya? Dilihat saja. Lihat aja nanti. Yuni cari aman nih Yuni. Oke, aku mau pertanyaan yang penting. Siapa orang yang paling berjasa selama perjalanan karir kamu? Boleh disebutin namanya? Berjasa dalam bukan arti materi saja, tapi berjasa dalam arti motivasi, dukungan, kesempatan. Kira-kira kalian punya nggak orang itu dalam hidup kalian? Ini dulu mungkin? Mungkin kayaknya setiap orang yang keluar masuk dalam hidupku semua berjasa sih Kak. Jadi kayak satu persatu dari mereka mesti kasih banyak banget hal yang bikin jadi aku yang sekarang. Oke. Sebutin satu nama yang paling berkesan siapa? Pelatih, orang tua, pacar, teammates, Keluarga sih. keluarga ya. Karena supportnya nggak pernah berhenti aja. Mau dalam kondisi apapun, kayak mereka selalu welcome gitu loh. Pokoknya kamu di basket, apapun yang kamu lakuin, menang, kalah, cedera, apapun itu mereka selalu support gitu, seperti itu ya. Wow, sangat beruntung sekali Yuni. Kalau Sumiati, kalau belum sebutin satu nama yang mungkin buat kamu paling berjasa dalam karir kamu, kamu mau say thank you sama orang itu melalui video ini juga boleh. Siapa Sumi? Emak. Mamamu? Ibu? Ya, ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Basimah. Mas Basimah. Basima. Sekarang ibu lagi di mana? Lagi di desa. Oke, sehat, masih sehat ya. Alhamdulillah. Kenapa kamu mau menyebut ibumu sebagai orang yang paling berkesan dalam karir basket kamu? Karena sejak lahir maksudnya kan Ya, apa? udah pisah itu. Maksudnya dia mendukung gitu loh. Kamu. Sampai saat ini kayak gitu ya kayak bener-bener Keluarin aja di sini. Gak apa-apa. Aku seneng mau dengernya. pasti nggak terlupakan gitu guys. Jadi dia kayak tough sendirian buat ngurus aku kayak gitu. Oke. Sampai dia menemukan pasangan lagi kayak gitu. Jadi di saat kamu masih kecil, kamu masih berusaha menemukan jalan hidup kamu ke depannya mau ngapain, ibu selalu ada di situ, selalu mensupport kamu, walaupun mungkin keadaan tidak segampang yang orang lihat, seperti itu ya. Salam buat ibu ya. Ini kenapa sih? Ini the tissue buat ini. Oke, alright. Kita lanjut lagi. Sedih-sedihnya udah. Oke, ini kalian nih berdua sebagai pemain tim nasional, pemain yang sudah melewati banyak hal dalam karirnya. Boleh nggak sih kasih motivasi ke Divas yang nonton? Gimana rasanya? Gimana caranya kalau kalian lagi melewati masa-masa sulit mungkin dari cedera? Sama dari saat kamu lagi bosen banget sama basket, pasti pernah bosen dong? Iya. Pasti pernah. Kalau kamu lihatnya gimana? Ini, melewati masa-masa itu? Mungkin kalau aku
siapapun kamu, dari manapun asalmu, selagi kamu mau, kamu pasti bisa dapetin itu. Harus kerja keras. Coba ngomong ke kamera. Serius? Itu adik-adik pada ngefans sama kamu loh, ayo. Kasih tahu ke mereka. Adik-adik. Siapapun kamu, tunjuk dong. Ayo, nggak apa-apa. Tunjuk ke itu, Kak Meta, sama Om Jody. Buat semuanya, siapapun kamu, dari manapun asal kamu, kalau kamu kerja keras, pasti kamu bisa mencapai apapun yang kamu mau. Yuni Anggraini. Keren. Oke, kalau Sumi, gimana caranya memotivasi diri sendiri untuk melakukan semua pekerjaan dengan sebaik mungkin? Salah satunya sebagai atlet basket. Kasih minum. Apa ya, di dunia ini tuh nggak ada yang adil gitu loh. Jadi kita harus kayak berusaha supaya kita itu bisa bukan mendapatkan keadilan ya, gimana ya, kayak ya bagaimana cara kita ngelawan ketidakadilan itu. Kayak gitu Kak. Ngerti aku. Ngerti aku. Ya maksudnya kayak gitu. Jadi nggak ada proses yang mengkhianati hasil. Wow. Kiri kanan nih aku dihajar guys, dengan kata-kata, dengan motivasi, dengan energi lebih tepatnya dari Yuni sama Sumi. Buat kalian yang lewatin video ini pasti rugi banget. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih ada beberapa pertanyaan yang menarik banget. Oke, mimpi apa yang di basket dari kalian berdua yang belum tercapai? Kalau untuk tim nasional rata-rata itu adalah cita-cita semua pemain basket. Tapi ada nggak dari kalian di level kalian sekarang? Mimpi, Kak, aku pengen banget jadi pemain WNBA. Aku pengen banget dapat emas di Asian Games apapun itu. Kalau Yuni? Masih Kak. Di SEA Games dulu sih. Tunggu. Aku mau cerita ke Divas dulu. Jadi Divas waktu tahun berapa yuk yang kamu SEA Games? Terus tiba-tiba aku lihat dia main. Terus aku tiba-tiba langsung, aduh, aku jago banget sih. Langsung aku cari di Instagram dong, Instagramnya Yuni. Terus aku langsung DM dia ya Yun ya. Itu tahun berapa yuk? Saya 2017. 2017 itu lagi SEA Games yang kalian dapat perak nggak sih? Silver ya? Apa yang bronze ya? Lupa deh, itu di Singapura bukan sih? Oh ya, Singapura 2015. Singapura, yang 2017 yang aku hai sama kamu itu berarti yang bronze ya? Malaysia 2017? 2017 perunggu ya. Oh, kita dapat apa itu? Perunggu ya? Itu aku benar-benar saat itu ngeliat Yuni main itu sebelum cedera ya? Tidak putus acaranya. Hah? Jadi di event itu kamu udah nggak bener kakinya? Jadi waktu itu aku bener-bener kayak ngeliat Yuni main live streaming kayaknya YouTube atau apa gitu. Terus ngeliat dia main tuh gila, mainnya tuh kayak bener-bener pengen nunjukin banget. Mungkin dia mau membuktikan ke dirinya, gue nggak apa-apa, kaki gue nggak sakit. Tapi di situ mainnya bener-bener bikin gue langsung kayak, wah gila, gue nggak pernah sih ngefans sama pemain lokal, pemain Indonesia sampai segitu. Gue sampai cari Instagramnya, sampai gue DM Yuni, aku ngefans sama kamu, bener-bener kayak Yuni. Dia kasih lihat yang lalu. Tapi intinya Yuni saat itu mainnya bikin aku tuh respect sama dia, dan ternyata tahu dia lagi cedera, lagi sakit lututnya. Ini kalau dibilang pejuang sejati ya inilah Yuni gitu. Jadi bisa dilihat dari semangat juangnya dia luar biasa sih. Ya nggak Yun? Cerita nggak setelah dia kan berjuang itu untuk ada cerita nggak ketika penemuan Oke, karena tadi aku bilang Yuni terus ternyata kakinya sakit di event itu dan dia main tidak seperti terlihat dia lagi sakit. Ada cerita nggak sih Yun tentang di saat kamu mengalami cedera itu sampai penyembuhannya? Ada nggak secara perasaan kayak kamu apa gue berhenti aja, apa gue gantung sepatu aja, ada nggak di momen itu? Pas mau operasi. Pas udah didiagnos kalau udah putus. Kan ACL itu adalah suatu bagian otot yang kalau untuk pemain basket tuh kayaknya duh game over kali ini gue ya gitu ya. Kalau kamu saat itu bisa ada di sini lagi di TC tim nasional tuh gimana? Mungkin waktu awal tahu itu kan jadi double itu latihan pagi, habis latihan pagi treatmentnya kayak yang
latihan berat, lumayan pakai karet gitu ya, kekuatan. Malamnya setelah latihan, biasanya US, itu kayak capeknya udah double gitu. Nah, kamu merasa nggak di saat itu kamu pengen nyerah aja? Kayaknya gue udah kali ya, mungkin nggak ya gue bisa main kayak waktu sebelum gue cedera, ada nggak pemikiran kayak gitu? Nggak ada sih, karena mungkin tinggal sebentar lagi mau SEA Games, jadi kayak di sini tapi kayak nggak apa-apa, bentar lagi nih, habis itu udah istirahat dulu. Aduh, gue udah merinding sih nih, serius. Gue aja operasi pinggang kayak, aduh gue udah gak bisa main basket lagi ini, tapi ACL putus, and now she's back with national team. Pemikirannya positif banget sih, kalau menurut gue kesimpulannya Yuni nih pemikirannya positif, walaupun mungkin ada sedikit takut nggak sih kalau misalnya bisa nggak ya 100% lagi? Kamu 100% nggak sekarang rasanya? Nggak. Tapi tidak memutuskan harapan kamu kalau kamu bisa kasih yang terbaik di tim nasional. Persaingan di posisi sekarang gimana? Berat. Ada siapa aja sih di posisi kamu? Ada Kak Gabriel, Lea, Kim, Waduh. Karen, Oke. Aime, Siapa yang masih muda tuh yang kemarin U18? itu jadinya ya Angel yang kemarin di U18 tuh X3. Banyak ya, ramai ya big man-nya ternyata ya. Ini semua lihat latihannya. Semangat ya Yuni. Oke, Sumi. Pernah nggak sih ada haters yang bikin kamu sakit loro hati banget? Haters tuh bisa dari tim lawan, bisa dari netizen di Instagram, bisa dari pelatih-pelatih yang lihat kamu sebelah mata. Pernah nggak mengalami hal itu? Nggak pernah ya? Ya iyalah, siapa yang mau sebel sama dia Yun? Tampilannya baik banget. terlalu baik. Kalau Yuni pernah punya haters? Ih, cerita dong. Jadi mungkin kayak si Jenis kemarin sih itu kan si timnas pertama setelah operasi. Ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh juga baca komen-komenan gitu di Instagram kan. Ada yang bilang katanya ngapain sih orang cacat kok dibawa gitu. Jadi ngomong gitu di Instagram. Juga selain buat aku sebenarnya buat teman-temanku juga di sini kita kan kami sama-sama cedera gitu. Jadi kayak mungkin dari performa kami nggak balik 100%, jadi kayak agak sedikit ada pincang-pincangnya, jadi kayak ada akhirnya ada omongan kayak ngapain sih udah cacat lo masih dibawa. Perasaan kamu gimana pas baca itu? Ya sedih sih, cuma ya itu juga kayak pengen nunjukin aja kayak Sedih ya? setelah operasi gini pun walaupun nggak balik 100% tapi kami selalu kasih yang terbaik gitu. Sebenarnya mereka kepilih nggak kepilih bukan salah pemainnya loh. Ya nggak sih? Yang milih dong yang kalian iniin, kenapa pemainnya yang kalian komentarin. Yuni dan Sumi ini adalah dua pemain profesional. Saat dia dipanggil seleksi, mereka akan langsung datang. Tapi yang kena caci maki malah mereka berdua. Jadi agak lucu sih kadang-kadang kalau baca netizen. Jadi ya sudahlah, nggak usah dimasukin hati. Menurut aku hal-hal seperti itu ya kamu jadi motivasi udah paling benar sih Yun. Tapi sekarang udah mulai dewasa nggak sih kalau udah mulai Udah nggak ini sih, udah nggak tembus ya? ini banget. Keren. Oke, sedikit lagi ya. Sumi, kamu ngeliat diri kamu 5 tahun ke depan dari sekarang ngapain? Sekarang 2021 berarti 2026. Ya apalagi lagi pandemi gini. Iya. Kamu lihat dirimu sendiri 5 tahun ke depan gimana? Belum ada pandangan sih Kak, tapi kayak aku jalanin aja dari step by stepnya, kayak nggak mikirin ke depannya kayak. Benar. Kadang-kadang kalau terlalu direncanain, meleset Nanti malah stres stres. sendiri. Jadi 5 tahun lagi ngapain? Sama sih Kak, jadi kayak Kalian seumuran nggak sih? enggak. Beda. Sumi lebih senior? Iya. Iya. Badannya tapi gedean Yuni ya. Bercanda loh Yun. Kita di belakang kamera dari tadi udah ketawa-tawa kok. Kamu sendiri juga 5 tahun belum tahu. Pokoknya ikutin aja ya. Kreatif flow aja lah. Mau ngelatih? Coach? Karena aku mau nanya sama kamu tips buat adik-adik kamu di fase yang baru mulai main basket. Apa tips dari Yuni Anggrain? Kesana Yun. Adik-adik yang ngefans sama kamu banyak loh. Kamu mesti kasih motivasi buat mereka. Kayak waktu kamu masih seumuran mereka, apa yang kamu rasain? Nah, kasih tahu ke mereka kalau ngelewatin masa-masa itu nggak apa-apa. Apa tips? Mungkin buat adik-adik yang baru mau belajar basket, pokoknya tuh nggak ada yang smooth gitu, nggak ada yang tanpa rintangan. Selalu ada rintangan, jadi kayak jangan patah semangat dan jangan pernah puas, harus terus belajar. Kalau bisa ngelewatin ini, prestasinya nggak apa-apa. Iya harus dong. Justru mereka ngeliat kamu sebagai standar. Ya enggak. Di standar boleh tapi harus bisa melewati.
Situ dong. Udah. Thank you Yuni. Kalau Sumi sendiri kasih tips buat adik-adik yang mungkin ya ada di posisi kamu saat kamu baru mulai, kamu mau kasih kata-kata tips apa buat mereka? Ya tetap semangat aja, kalian kalau punya niat pasti itu akan kecapai. Terus sama juga tetap jangan lupain pendidikan karena basket nggak seterusnya. Betul banget. Ada lagi Sumi? Sudah Kak. Oke, pertanyaan? Oh iya, ada netizen loh. Ya, ini pertanyaan ini gue simpan buat penutupan, tapi sekarang aku mau nyebutin beberapa mention dari netizen. Ini di sosial media kita ya? Iya. Oke. Dari @esperut @esperut T-nya 3. Interview ini dong Yuni. Oke, ini udah titip pertanyaan juga. Gimana keadaan mereka selama TC? Karena yang kita tahu kan saat ini mereka bukan pemain yang bisa dibilang muda. Oke, terus gimana pandangan mereka tentang pemain putri muda yang dimiliki Indonesia, terutama timnas junior? Yang pertama, karena kamu dibilang tidak muda, menurut kamu gimana cara kamu menghadapi training center ini? Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Yes. Mungkin dibilang nggak mudah memang benar karena aku juga ikutnya sekarang udah di kelompok senior di aku di bawahnya Kak Sumi, Kak Gabriel. Bahwa kamu udah banyak loh sekarang. Iya, bisa kan di middle. Yes. Ya harus tahu kayak apa Peranmu. Iya, apa peran dan kelebihan. Nah, Jadi kamu bisa kasih apa? iya gitu. Jadi gue jawab loh. Gimana nih? Tapi benar. Jadi pemain senior itu bukan berarti dibilang udah senior. Tapi kalau senior perilakunya nggak senior di lapangan, itu loh maksud aku. Leadership kamu, even though kamu bilang aku saingannya sama ini Kak, banyak banget ya, rame ya. Tapi I'm sure semua pemain punya sesuatu yang nggak dimiliki pemain lain. Dan I'm sure Yuni pasti udah tahu lah kelebihannya dia. Yang kedua, gimana pandangan kamu tentang pemain timnas putri junior kita? Kamu nonton nggak sih yang kemarin-kemarin Court Divas kayak ada yang 3x3 U18? Nggak nonton ya? Tapi siapa yang pernah kamu lihat pemain timnas junior yang kamu notice dia mainnya kayak gimana? Menurut kamu gimana deh permainan timnas junior? Kemarin ini si Angel ini sempat keluar di explore Instagram tuh kita lihat kan masuk di itu kan Kak apanya FIBA gitu. Iya. Satu Oh, nggak salah. aku cek deh. Akhirnya lihat ternyata oke juga itu. Gimana kamu latihan sama dia selama seminggu terakhir ini? Si Angel. Lumayan sih Kak. Oke. Bukan besar. Dia segini tuh loh Yun. Mohon maaf Badannya segini besar. aku. Iya. Kamu sama aku tinggi siapa ya? Iya. Oh, dia segini aku. Tapi oke lah, dia aset lah ya. Iya. Kalau lihat postur ngeri-ngeri ya sekarang ya. Nah, semoga lah ya skillnya mereka. Smart sih. Smart ya? Saya lihat beberapa dari yang kayak di umurnya mereka tuh mereka udah cukup smart daripada aku yang di umur mereka yang Iya dulu. betul. Ah tuh dengerin tuh Divas tuh. Skillnya juga mereka sekarang udah mulai oke. Daripada aku mungkin aku yang dulu di umur segitu. Betul. Aku pun juga ngeliatnya gitu. Benar. Basicnya juga mereka mungkin karena sekarang banyak. Coachnya tuh sekarang banyak explore, Ya, drill, iya. benar nggak? Kalau dulu kan kita latihannya gitu aja, tapi pasti poin. Kalau sekarang tuh udah diajarin skill macam-macam, ball handlingnya, dribblenya, wow. Oke, untuk Sumi, ini dari @garuda muda _ Marta Putra. Sebenarnya sih dia nanya Yuni, cuman aku mau lempar pertanyaannya ini buat Sumi. Pernah nggak ada idola di basket putri Indonesia? Ini sih C. Marlin. Marlin Herawan. Iya. Emang sih dia jago. Kamu idolanya mainnya apa orangnya? Kompor banget nggak sih? Soalnya kan Apanya? ya Tapi dia karakternya juga orangnya kan kayak adem gitu loh. semoga dia nggak nonton ya, aku senang ngomongin dia loh. Orangnya memang leadership-nya ya. Terus kalau tekniknya sendiri gimana? Oke. Apa yang kamu lihat dari dia yang bikin kamu terpukau di lapangan? Kayak dia bawa bolanya tuh santai gitu loh Kak. Kalau aku kan kayak panik-panik gitu, dia dalam kondisi yang kayak crowded gitu kayak dia bisa Kontrolnya tenang bagus. gitu. Terus
3 pointnya juga bagus, pull up-nya juga oke, kayak gitu. Dan dia kuat loh badannya. Kecil segitu. Memang. Yuni nih, pemain idola kamu siapa Yun? Sekalian. Lokal Kak. Yes, pemain Indonesia. Sebenarnya aku nggak ada sih idolakan orang gitu, cuma waktu pertama kali masuk Sahabat lihat Debbie itu kayak wah bener-bener yang dia udah. So, aku tadi bilang, maksudnya tadi aku bilang ya, jangan idola sama teman sendiri. Salah ya. Kan sebelum jadi teman. Oh iya, Oh iya. Aku yang nggak bisa belum bisa ngapa-ngapain, terus lihat dia main gitu kayak ada jago itu ya, sejago itu gitu loh. Aku juga senang sih lihat dia main. Kalian berdua tuh di era yang di tim yang sama barengan sering kan? Luar biasa. Baby, kapan pulang? Oke, pertanyaan terakhir. Nggak ada 2 lagi. Apakah ini akan menjadi laga terakhir kalian? Habis ini pensiun apa lanjut? Sumi. Sebenarnya sih masih. Liga Putri loh, bentar lagi jalan ya gitu. Masih lanjut apa gimana? Masih mungkin setahun lagi. Masih bisa main lagi ya. Enggak. Oh Yuni, habis ini apa? Jawa nih gue. Masih main lagi dong. Berharapnya sih bisa main buat tahun depan di sini. SEA Games berikut lagi. SEA Games tuh tahun ini tahun depan mau main lagi atau apa SEA Games ini doang? SEA Games besok. 2022. Iya harusnya. Ya rencananya sih baru itu. Kayak kedepannya belum lihat ya. Masih lihat liganya juga ya kayak gimana ini. Kita belum tahu kan liganya. Aku doakan yang terbaik buat kalian berdua ya. Pertanyaan terakhir, mimpi kamu untuk basket di Indonesia ini apa? Pengen seperti apakah basket Indonesia kita, Sumi? Apa pengen, ayo dong Liga Putri ya nih, kasihan adik-adik atau apa? Apa timnas kita nih, lanjut terus dong, jangan sampai putus. Liganya diadain lagi gitu kan, biar regenerasinya itu muncul gitu loh Kak. Betul, kayak betul, gitu. betul. Kamu pengennya lihat basket putri kita sampai di mana? Saat ini masih di Perak nih ya kita ya. Menurut kamu kita bisa sampai mana? Emas. Emas ya. Ini sendiri harapan untuk basket di putri di Indonesia? Mungkin bisa bersaing ya kayak Jepang yang awalnya nggak pernah dilihat. Benar. Apa yang kamu lihat dari tim Jepang? Kelebihan mereka yang bisa dicontoh? Disiplin. Terus daya juang. Kayak mereka tuh kecil-kecil gitu loh. Kadang orang bilang kecil-kecil bisa apa sih? Tapi sekarang Jepang buktiin gitu loh. Kecil itu bisa Hapus stigma itu ya. Benar banget. Lagi? Ya liga di Indonesia sendiri juga berharap terus disupport biar nggak berhenti kayak sekarang gitu. Jadi kayak nggak ada event, nggak ada apa-apa tuh kayak kami juga kayak sedikit frustasi loh. Sedikit? Yakin sedikit. Ngapa-ngapain kayak gitu-gitu. Buat regenerasi kayak kata Mas Sumi itu juga akhirnya nggak ada karena nggak ada panggungnya mereka. Oke. Ada lagi? Oke, thank you so much Divas yang udah ngeklik video ini. Ini interview yang cukup singkat, jelas dan padat karena apa yang gue tanyain ke mereka itu kali ini responnya dengan cerita masing-masing sangat menarik. Oke, aku mau ucapin thank you banget buat Yuni sama Sumi. Di tengah-tengah kesibukan training centernya dia masih ngeluangin waktu buat sharing banyak banget hal-hal yang positif, dan kalian Divas yang mungkin masih berusaha untuk memulai karirnya di basket, semangat ya, karena mereka pun juga punya kisah-kisah yang mungkin kalian semua alamin. So thank you so much Yuni sama Sumi. Aku doain kalian berdua dalam seleksi ini bisa kasih yang terbaik. Semoga terpilih dan bisa kasih hasil yang terbaik nanti di November. Mau kemana sih kalian? Yordania. Ih, jalan-jalan lagi aku kesel. Jalan-jalan mulu loh mereka. Tapi oke, dari Court Divas pasti akan dukung terus. Semoga hasilnya nanti maksimal. Guys, jangan lupa nanti nonton lagi di episode berikutnya karena masih ada lagi beberapa pemain tim nasional putri kita yang sedang melakukan TC di Surabaya yang akan gue ajak ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kalian udah nonton video ini, buruan komen di komen box bawah siapa sih lagi yang kalian pengen kita hadirkan dalam episode Court Divas yang selanjutnya. Alright, okay, I'm gonna sign out for this episode. So thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Aku mau ngetes. Court Divas.
We bling on the court gitu ya. We bling on the court. Oke, Court Divas. We bling on the court. Thank you, dadah. Thank you, Yuni. Thank you, Kasih, Kak. Sumi.